Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Huzaifa Al-Fatah dari kelas PKO H23. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang anatomi tulang otot, saraf, kepala, dan leher. Struktur tulang tersusun atas tulang-tulang dan struktur lain yang menyusun suatu rangka. Tipe jaringannya terdiri dari jaringan tulang, kartilago, jaringan ikat fibrosa yang membentuk ligamen yang mengikat antar tulang. Tengkorak kepala dibentuk oleh kranium dan pelindung muka. Tulang tersebut berjumlah 14, yaitu 2 tulang rahang atas, maksilar, 2 tulang rahang bawah, mandibula, 2 tulang pipi, zigomatikum, 2 tulang langit, tulang pipi, zigomatikum, tulang langit, palatum, 2 tulang hidung, nasal, 2 tulang air mata, lakrimal, 1 tulang mata bajak, vomer, dan 1 tulang lidah, hyoid. Nama-nama tulang tengkorak kranium. Yang pertama, tengkorak otak. Os frontalis, tulang dahi. Os parietalis, tulang ubun-ubun. Os occipitalis, tulang kepala belakang. Os temporalis, tulang pelipis. Os sphenoid, tulang baji. Dan os ethmoid, tulang tapis. Yang kedua, tulang wajah. Os lacrimalis, tulang air mata. Os nasalis, tulang hidung. Os concanasalis, tulang turbin hidung. Os maxillaris, tulang rahang atas. Os vomer, tulang pisau luku. Os zygomaticum, tulang pipi. Os platum, tulang langit-langit mulut. Os mandibularis, tulang rahang bawah, dan os hyoid, tulang lidah. Dan yang ketiga, tulang telinga, os malleus, os incus, dan os stapes. Sinus paranasalis merupakan rongga udara antara os maksila, os frontal, os sphenoidal, dan os ethmoidal. Meringankan tengkorak dan menimbulkan resonansi suara. 3 tulang pendengaran pada masing-masing rongga telinga tengah mengantarkan getaran untuk proses pendengaran. Ini adalah tulang tengkorak. Oke. Tulang dahi, tulang baji, tulang air mata, tulang hidung, tulang pipi, tulang rahang atas, dan tulang lidah. Ini adalah supraorbital foramen notch. Frontal bone berada di sebelah kanan dan di bawahnya lanjut parietal bone dan sphenoid bone dan temporal bone, lacrimal bone, malar bone. Zygomatic bone terletak di sini. Infraorbital foramen, maxillary bone, alveolar process, dan mental foramen. Saraf kranial beserta nama-namanya. Sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi terdiri dari sistem saraf sadar dan sistem saraf tak sadar. Sistem saraf sadar mengontrol aktivitas yang kerjanya diatur oleh otak. Sistem saraf tak sadar mengontrol aktivitas yang tidak dapat diatur otak, antara lain denyut jantung, gerakan saluran pencernaan, dan sekresi keringat. Saraf sadar disusun oleh 1. Saraf otak, yaitu saraf-saraf yang keluar dari otak. Jumlahnya ada 12 pasang yang terdiri dari 3 pasang saraf sensori, 5 pasang saraf motoris, 4 pasang saraf gabungan sensoris dan motor.
12 saraf tulang belakang, yaitu yang pertama saraf pembau, yang kedua saraf penglihat, dan yang ketiga saraf otot mata, yang keempat saraf kembar tiga, yang kelima saraf wajah, yang keenam saraf pendengar, 7 saraf lidah hulu kerongkongan, dan yang kedelapan saraf kelana, yang kesembilan saraf tambahan, yang ke-10 saraf bawah lidah, 11 saraf spinal aksesori, dan yang terakhir hipoglosa. Ini adalah nama-nama otot wajah beserta letak-letaknya. Ada lebih dari 600 otot pada tubuh manusia. Sebagian besar otot diletakkan oleh tendon pada tulang rangka. Walaupun ada beberapa otot melekat pada bagian dalam kulit, fungsi utama otot adalah menggerakkan rangka. Yang pertama, otot wajah dan kepala. A. Orbicularis oculi merupakan otot cincin di sekitar mata dan kelopak mata, dan dengan berkontraksi menutup mata. Kedua, orbicularis oris merupakan cincin otot yang sama di sekitar mulut dan bibir. Yang ketiga, musculus frontalis adalah otot datar tipis di bawah kulit dahi. Musculus occipitalis adalah otot datar tipis pada bagian belakang kepala. Yang kedua, otot mastikasi. Otot mastikasi membuka dan menutup mulut dan menggerakkan rahang bawah dari sisi kiri. Masseter memanjang dan melekat pada orcus zygomaticus di sebelah atas dan pada angulus mandibula di sebelah bawah. Temporalis merupakan otot berbentuk kipas yang keluar dari bagian samping tengkorak oleh tendon berinsersio oleh tendon pada processus coronioides mandibula. Otot leher. Sternomastoideus adalah otot padat yang menonjol pada bagian samping leher. Otot ini melekat di bagian bawah pada manubrium sterni dan ujung bagian adalah clavikula, dan berjalan secara diagonal ke atas dan belakang mengitari leher, melekat pada processus mastoideus temporalis tepat di belakang telinga. Yang kedua, segitiga anterior. Memiliki dasar pada atas bawah mandibula, batas anteriornya pada garis tengah leher di bagian depan, dan batas posteriornya pada tepat anterior sternoideus. Yang ketiga, segitiga posterior. Memiliki dasar pada sepertiga medial clavikula, puncaknya pada mos occipitale, batal anteriornya pada tepi posterior sternomastoideus, dan batas posteriornya pada tepi anterior trapezius. Seperti diketahui, dibutuhkan lebih sedikit otot wajah untuk membuat seseorang tersenyum dibanding cemberut. Beberapa ahli menyatakan dibutuhkan 43 otot untuk cemberut dan hanya 17 otot untuk tersenyum. Maka tersenyumlah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.